kabarnya anak-anak teacher? Oke, hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran tematik di tema selalu berhemat energi, yaitu dengan subtema energi alternatif pada pembelajaran yang ke-6 atau di pembelajaran yang terakhir pada tema selalu berhemat energi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, teacher undang anak-anak teacher semuanya berdoa. Kita berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami sampai saat ini masih memiliki kesempatan untuk kami memperoleh ilmu. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami di tematik. Tuhan kiranya menuntun kami supaya kami mampu memahami pembelajaran yang diberikan oleh teacher-teacher kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, anak-anak teacher. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan hak dan kewajiban menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah membuat teks visual dan menceritakannya. Melalui pembelajaran kita hari ini, kita akan mengembangkan sikap disiplin yang kita miliki dan sikap tanggung jawab yang kita miliki. Perlukah kita menghemat energi? Sebagian besar sumber energi yang digunakan manusia merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, yang artinya suatu saat nanti akan habis dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Menghemat energi merupakan kewajiban manusia yang harus kita lakukan supaya senantiasa energi tersebut tidak terbuang sia-sia. Berikut ada beberapa contoh kewajiban yang harus kita lakukan dalam menghemat energi. Yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana. Yang kedua, menciptakan atau berinovasi dalam menciptakan energi alternatif lainnya. Dan yang ketiga adalah memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Yang keempat, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Nah, yang kelima, menghemat penggunaan energi. Berinovasi dalam menciptakan energi alternatif sudah banyak ditemukan oleh pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Nah, untuk kedepannya, kamu diharapkan mampu untuk menemukan sumber energi alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Saat ini telah banyak dikembangkan mobil yang dijalankan dengan energi matahari. Menggunakan mobil tersebut akan sangat menguntungkan karena kita tidak perlu lagi membeli bensin atau solar. Energi alternatif memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui. Energi alternatif bersifat ramah lingkungan atau yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Energi alternatif dikembangkan berdasarkan teknologi masa kini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan pengembangan energi alternatif. Mobil tenaga surya yang teacher sajikan merupakan salah satu pengembangan energi alternatif yang memanfaatkan teknologi kini dan merupakan karya daripada anak bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa manusia telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya menghemat energi. Kesadaran yang disertai tindakan menghemat energi merupakan kewajiban setiap manusia. Jika kita sudah melakukan kewajiban kita dalam menghemat energi, tentu saja kita akan mendapatkan hak kita dalam penggunaan energi. Setiap jenis kerja yang dilakukan pasti menggunakan energi, baik energi matahari, energi listrik, energi makanan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dalam penggunaan energi harus diperhatikan agar menjamin keberlangsungan hidup manusia di kemudian hari. Contoh hak dalam menggunakan energi: pertama, mendapat kebebasan dalam menggunakan
energi. Lalu yang kedua, terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. Ya, baik itu jenis energi yang kita butuhkan adalah air, listrik, makanan. Nah, itu akan terpenuhi jika kita menggunakan kewajiban kita. Di rumah kita terdapat AC. Lalu kewajiban kita dalam menghemat energi pada penggunaan AC ini bagaimana? Tentu saja, kewajiban kita menghemat energi dalam penggunaan AC adalah mematikan AC jika kita tidak menggunakannya. Dan bisa juga tidak menggunakan AC pada saat suhu dingin. Nah, lalu apa yang kita peroleh dengan melakukan kewajiban kita? Ya, kita akan memperoleh hak kita, yaitu membayar listrik dengan murah, ya kan? Tidak mahal. Lalu bagaimana? Selanjutnya, penggunaan listrik di dalam rumah tidak akan terganggu. Ya, yang kadang kalau kita hidupkan bisa jadi mati lampu karena daya yang digunakan dalam rumah tidak memadai. Ya, anak-anak teacher. Jadi, kita melakukan kewajiban kita, lalu kita akan memperoleh hak kita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa buah lemon dapat menghasilkan listrik. Sebelum melakukan percobaan, kita harus menyiapkan alat dan bahan percobaan terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kita baru melakukan langkah-langkah percobaan sesuai dengan petunjuk dengan runtut, ya. Jadi langkah-langkah itu kita akan lakukan secara berurutan. Itu maksudnya ya, Nak ya. Nah, di sini akan membuat sebuah teks visual dari langkah-langkah percobaan yang sudah kita lakukan ya. Nah, anak-anak teacher, berikut adalah contoh teks visual ya yang menceritakan langkah-langkah dalam membuat percobaan buah lemon dapat menghasilkan listrik. Kita akan baca sama-sama ya anak-anak teacher. Percobaan baterai lemon. Lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Kita dapat melakukan percobaan untuk mengetahui kandungan elektrolit tersebut. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan berupa 3 buah lemon, 3 tembaga, 3 paku, 4 kabel penjepit atau penjepit buaya, dan sebuah lampu LED. Mulailah percobaan dengan menancapkan tembaga dan paku pada lemon dengan jarak tertentu atau tidak berdekatan. Tembaga berperan sebagai kutub positif, sedangkan paku berperan sebagai kutub negatif. Selanjutnya, kedua kutub tersebut dihubungkan dengan penjepit buaya. Pasanglah tembaga dan paku pada setiap lemon. Buatlah rangkaian dengan menghubungkan penjepit buaya. Perhatikan kutub positif dan negatif pada kabel yang sudah terhubung. Setelah itu, hubungkan rangkaian kabel pada lampu LED. Lampu LED akan menyala jika kutub positif terhubung dengan kutub positif, akan terjadi kesalahan percobaan dan LED tidak akan menyala. Oke, anak-anak teacher, demikianlah teks visual yang menceritakan langkah-langkah daripada percobaan baterai lemon. Jadi langkah-langkahnya disajikan dalam teks visual. Nah, oke. Nah, teacher Teti mau ajak kamu supaya kamu berimajinasi ya. Tapi mudah-mudahan ini bukan hanya imajinasi saja ya. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Oke. Teacher mau ajak kamu berimajinasi di ilmuwan atau penemu. Tuh. Ya. Kamu memikirkan untuk membuat penemuan terbaru yang berhubungan dengan penggunaan energi alternatif.
Kira-kira penemuan apa sih yang kamu pikirkan? Kemudian, bagaimana langkah kerja yang kamu lakukan untuk membuat penemuan tersebut? Ya, coba anak-anak teacher berharap kamu memiliki suatu wacana, suatu pemikiran ya. Dan coba kamu buatkan dalam bahasa kamu sendiri. Oke, dalam bentuk teks visual seperti yang kita baca tadi, ya. Nah, kemudian kalau boleh Teacher Teti meminta, kamu jangan minta tanya mama atau papanya. Coba kamu berimajinasi sendiri, ya anak-anak teacher, supaya kamu mampu berpikir berpikir kritis dan berkreatif, ya, supaya muncul kreativitas kamu ya anak-anak teacher. Teacher yakin kamu pasti bisa. Ya, kamu harus percaya diri. Oke? Nah, kemudian kamu jangan takut salah. Ya, gak ada yang salah. Harus berani. Berani mengutarakan pemikirannya. Oke anak-anak teacher. Teacher sangat bangga pada kamu jika kamu mau mengutarakan pemikiran-pemikiran kamu. Ya anak-anak John Level. Oke, Teacher Teti meminta kamu nantinya akan mengirimkannya kepada main teacher kamu. Nah, teacher-teacher kamu nanti, main teacher John, akan duduk bersama untuk saling bertukar hasil daripada karya kamu. Oke, anak-anak? Well, kamu sudah menyimak video pembelajaran yang teacher berikan barusan ya. Nah, teacher berharap kamu bisa mengambil dan mengaplikasikan ilmu yang sudah kamu peroleh dari video tersebut. Ya. Oke, anak-anak teacher, kita akhiri pembelajaran tematik hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang kami peroleh Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan kiranya memimpin kami. Tuhan kiranya memberikan kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.